Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan Adi Muslim di sini. Hari ini kita mau bahas materi statistika ya, terkait simpangan rata-rata dan varians, data tunggal dan data terkelompok. Langsung aja kita ke slide yang pertama. Oke, untuk simpangan rata-rata data tunggal atau SR itu dirumuskan seperti ini, dan untuk data kelompok dirumuskan seperti ini. Rumusnya sama, kecuali perbedaannya saja untuk data terkelompok kita mempunyai FI ya, frekuensi ke I dalam menentukan simpangan rata-ratanya. Langsung aja kita ke contoh soal supaya lebih paham. Oke, diberikan data 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ini datanya. Tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Ya, langkah pertama kita catat dulu rumusnya di sebelah kanan atas ya, untuk data tunggal. Setelah itu kita cari komponen-komponen yang diperlukan dalam rumus ya. Kita perlu X bar ya, karena X ke I yaitu data ke I nya. Di sini kita punya satu data, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 data gitu ya. Langsung aja kita pertama ya, X bar sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data, yaitu 2 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 10. Kemudian kita bagi dengan 7. 42 dibagi 7 sama dengan 6. Oke, langsung ya. Setelah kita ketemu rata-ratanya, maka sekarang kita tentukan ini dulu. Sigma I dari 1 sampai ke N. N-nya 7 ya. Isinya apa? Isinya yaitu mutlak XI dikurang X bar. Langsung aja seperti ini. Perhatikan, untuk N yang di atas ini kita ganti dengan 7 sebanyak jumlah data yang diberikan. Kalau datanya ada 9, maka kita ganti dengan 9. XI dikurang X bar apa? XI yaitu data ke I, yaitu data ke 1 sampai ke 7, dikurangi X bar yang udah kita cari duluan tadi, yaitu 6. Gitu ya. Oke, maka satu persatu nih data ya yang ada di sini kita kurangi dengan rata-ratanya. 2 kurang 6 ditambah 4 kurang 6 ditambah 5 kurang 6 ditambah 6 kurang 6 ditambah 7 kurang 6 ditambah 8 kurang 6 ditambah 10 kurang 6. Oke, gitu ya. Terus jangan lupa mereka semua ada dalam mutlak, maka tidak ada hasil yang negatif karena mutlak itu alat untuk mempositifkan. Dari 2 kurang 6 min 4, mutlak min 4 ya, 4 kurang 6 min 2, mutlak dari min 2 ya, positif 2. 5 kurang 6 min 1 kan, mutlak min 1, 1. 6 kurang 6 0, 7 kurang 6 1, 8 kurang 6 2, terus 10 kurang 6 4. Oke, jadi semuanya kita jumlahkan, hasilnya 14. Sekarang sigma I sama dengan 7 ya, sampai ke 7. Maaf, I sama dengan 1, ini harusnya 1 di bawah ya, sampai 7. Udah ketemu hasilnya 14, kita kalikan dengan 1 per N. N nya berapa? N nya jumlah data. Jumlah datanya ada 7. Langsung kita ke rumus yang terakhir. SR sama dengan 1 per N, sigma I sama dengan 1 sampai N ya, XI dikurang X bar mutlak ya, sama dengan 1 per 7 dikali hasil dari ini 14, yaitu 14 bagi 7 sama dengan 2. Oke, simple ya. Yaitu yang penting kalian paham prosesnya, paham menentukan sigmanya, menyelesaikan soal sigmanya, maka kalian bisa menemukan. Langsung aja kita ke data yang terkelompok. Masih di simpangan rata-rata ya. Tentukan simpangan rata-rata dan varians dari data terkelompok berikut. Oke, ini bedanya. Data terkelompok itu sudah ada interval. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5 kelas ya, dengan interval 46, 47, 48, 3 ya. Langsung aja, prosesnya gimana? Kita tambahkan dulu kolom yang lain di sebelah kanannya untuk menentukan simpangan rata-ratanya. Jadi tabelnya berubah, dia jadi seperti ini ya. Terus jangan lupa rumusnya kita tulis di atas supaya kalian nggak lupa. Kolom yang ditambahkan itu kolom yang warna kuning dari soal ya. Ada kolom XI, ada kolom FI XI, ada kolom mutlak XI kurang X bar. Terus yang terakhir ada kolom FI dikali XI kurang X bar dalam mutlak. Oke, XI nya dari mana? XI itu nilai tengah dari yang datanya. Jadi 46, 47, 48, maka di tengahnya 47 gitu ya.
Terus kalau FI kali XI yaitu frekuensi dikali XI. Dalam hal ini 4 kali 47 sama dengan 188, 6 kali 50 sama dengan 300, 3 dikali 53 sama dengan 159, 8 kali 56 sama dengan 448, 5 kali 59 sama dengan 295. Kemudian mereka semua kita jumlahin ya, hasilnya di sini. Oke, terus di kolom berikutnya kita punya mutlak XI dikurang X bar. XI yaitu nilai tengah daripada ukuran ya, kemudian dikurangi dengan X bar. X barnya berapa dong? X barnya kita cari di pojokan, pojok kiri atas. X bar ditentukan ya, ingat X bar data kelompok yaitu sigma FIXI per sigma FI ya kan. Sigma FIXI yaitu ini 1390 per sigma FI, sigma FI nya 26, maka 53,4. Oke, langsung kita bisa bikin kolom yang ketiga warna kuning ya, yang ada kursor mouse-nya. XI dikurang X bar. X nya berapa? 47 dikurang 53,4 ya, tapi dalam mutlak hasilnya 6,4 gitu ya, karena mutlak itu alat untuk mempositifkan, seperti itu ya teman-teman. Terus XI 50 dikurang 53,4 kan minus tuh, min 3,4, tapi karena ini mutlak maka negatifnya hilang. Oke, lagi XI dikurang X bar, 53 dikurang 53,4 hasilnya 0,4 minus ya, tapi karena ini mutlak maka jadi positif. Oke, terus XI lagi 56 dikurang 53,4 hasilnya 2,6. Terus yang terakhir 59 dikurang 53,4 maka 5,6. Oke, setelah kita ketemu semua ini, jangan lupa yang kolom ketiga warna kuning ini mutlak XI dikurang X bar itu kita kalikan dengan FI. FI apa? FI itu sama aja dengan frekuensi. Kita kalikan dengan ini ya, dikalikan dengan kolom putih yang kedua. 4 kali 6,4 hasilnya 25,6, 6 dikali 3,4 hasilnya 20,4, 3 dikali 0,4 hasilnya 1,2, 8 dikali 20,8 maaf 8 dikali 2,6 hasilnya 20,8, 5 dikali 5,6 hasilnya 28. Terus mereka semua kita jumlahkan, hasilnya 96. Oke, langsung ke rumus yang paling akhir. SR sama dengan 1 per N dikali ini ya, sigma I dari 1 sampai ke N dikali FI FI kali XI min X bar. Ini FI kali XI min X bar ini ya, sigmanya berapa? Itu 96. Oke, jadi 1 per N, 1 per seluruh jumlah frekuensi atau seluruh jumlah data. Ada 26 data dikali 96 sama dengan 3,69. Oke, seperti itu ya. Untuk data terkelompok, prosesnya itu kalian menambahi 4 kolom untuk mencari simpangan rata-rata gitu ya, yaitu kolom XI, kolom FIXI, kolom XI dikurang X bar mutlak ya. Terus yang terakhir kolom FI dikali mutlak XI kurang X bar. Jadi urutan aja 4 kolom yang udah kita cari. Kenapa kita perlu mencari XI dan FXI? Ya karena kita perlu mencari rata-rata ya. Karena X bar kan dibutuhkan tuh dalam menentukan simpangan rata-rata, maka kita perlu kedua kolom ini untuk menentukan rata-ratanya terlebih dahulu. Simak video saya yang pertama terkait rata-rata. Oke, sekian untuk simpangan rata-rata. Kita berjumpa di video berikutnya dalam menentukan varians, data tunggal, dan data terkelompok. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.